video kali ini kita akan bahas Warren Buffett Most Misunderstood Quotes atau prinsip investasi Warren Buffett yang paling salah dimengerti oleh para investor, terutama investor pemula, tapi juga bisa disalah dimengerti juga sama investor yang sudah cukup lama di market. Dan ini adalah soal diversifikasi. Dan gue akan mulai video YouTube ini dengan respon di salah satu komen di video gue yang nggak percaya bahwa porto gue yang cukup diversified itu bisa mendapatkan return yang fantastis. Jadi ini gue bacain komennya ya. Masnya punya porto super diversified sampai 30 emiten. Meskipun beggar 10 kali, kayaknya tetap nggak signifikan kalau lotnya kecil-kecil. Habis cek di website yang ngaku kalau returnnya sampai 35%. Kasarnya 30 emiten, dia harus bisa naik 35%. Semua bersamaan, which is very unlikely. Kalau perhitungan performanya pakai NAB, kemungkinan besar kenaikan sebesar itu ya dari top up rutin aja, bukan dari pure kenaikan saham-sahamnya. Oke, ini komen cukup lucu ya. Oke, gue respon ya. Yang pertama, dia bilang bahwa perhitungan dari performa itu dari kenaikan NAB atau top up rutin. Tapi ini anak TK pun harusnya sudah mengerti. Yang mana bisa ini tuh dihitung sebagai return. Ya nggak masuk akal kalau kita deposit 50 juta di porto kita yang 100 juta, terus kita bilang return kita 50%. Nggak gitu caranya. Return yang saya share di Supercuan Saham itu sudah memperhitungkan withdrawal dan deposit. Dan hanya menghitung dari kenaikan asset value di luar dua hal itu. Oke, nah ini contoh porto saya yang masih atas nama almarhum papa saya, itu returnnya malah 42,7% sejak Januari 2023. Malah lebih tinggi lagi daripada yang saya share di website ya. Dan ini di atas itulah page portfolio return dari broker Mirai Asset. Jika teman-teman pakai Mirai bisa cek sendiri di bagian sini itu return porto kalian itu berapa. Perhitungannya di sini tuh udah akurat dan kita di Supercuan Saham juga menyesuaikan perhitungannya seperti ini. Di porto di atas saya itu punya 20-23 emiten. Semua bisa di-track di website. Kalau return saya tidak sesuai dengan semua transaksi yang pernah saya share, ya existing member kan juga nggak bakal bisa kasih testimoni bagus kan. Silahkan nih yang mau coba dan ternyata performa saya nggak sesuai dengan yang saya share, bisa kalian join terus gue langsung balikin uangnya kalau memang ada sesuatu yang nggak sesuai ya, gitu aja. Selain tidak percaya bahwa return saya bisa tinggi meskipun cukup diversified, ini orang juga menelan mentah-mentah advice dari Warren Buffett. Hal ini yang membuat saya ingin untuk membahas soal ajaran dan kaidah Warren Buffett yang sangat sering salah dimengerti. Jadi ini ada satu artikel yang ditulis oleh Mark LaMonica, salah satu CFA Charter, designasi tertinggi di dunia finance. Di artikelnya itu dijelaskan bahwa secara matematis memang cara untuk mendapatkan uang paling banyak itu adalah dengan memilih saham yang berkinerja terbaik dan menginvestasikan semua uang Anda di situ. Tapi hal ini jelas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dan di artikelnya dikutip Buffett itu tidak sendirian berbicara tentang konsentrasi. Ada beberapa penelitian lain yang membahas tentang bagaimana kekayaan terakumulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sebagian besar individu yang mandiri itu berasal dari kepemilikan terkonsentrasi di satu perusahaan. Tetapi penting kita tahu bahwa orang-orang yang telah mengumpulkan kekayaan ini di satu atau dua perusahaan pada umumnya itu adalah mereka yang memulai perusahaan tersebut atau mereka yang mengontrolnya alias pengendali. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita bukan owner atau pengendali atau majority shareholder di suatu company? Ya diversifikasi, tapi tidak over diversified. Dan menurut saya 15-30 emiten itu adalah yang terbaik. Di bawah itu terlalu sedikit dan tidak akan bisa terekspos di semua atau hampir semua sektor yang menarik. Di atas itu akan terlalu banyak untuk dimonitor dan return portofolio kita juga akan semakin mirip dengan return market. Berkshire sendiri, perusahaan Warren Buffett, itu punya 42 holding saham. Ini saham publik ya. Dan saham yang diperdagangkan secara publik yang dimiliki Berkshire itu hanyalah sebagian kecil dari semua bisnis yang dimilikinya. Berkshire itu juga memiliki 72 perusahaan berbeda di bawah naungan mereka yang dimiliki sepenuhnya. Tentunya semua dari bisnis ini itu lebih terdiversifikasi daripada yang ditunjukkan oleh saham yang diperdagangkan secara publik. Tapi kan duit lu nggak sebanyak Warren Buffett. Well, ini ada kata-kata dari Benjamin Graham, guru besar Warren Buffett sendiri yang benar-benar diagungkan oleh Warren Buffett. Dan ini pendapatnya dia tentang diversifikasi untuk semua investor regardless modal berapapun. Jadi Benjamin Graham mengatakan sebaiknya punya 10 saham minimum dan maksimum 30 saham.
Dan lebih ekstrim lagi, dia itu bilang bahwa satu saham itu tidak boleh lebih dari 10% dari portfolio. So ya, seperti yang dijelaskan di artikel Mark di atas, diversification is protection against ignorance adalah quote yang paling sering salah dimengerti, terutama di kalangan anak muda dan mereka yang baru masuk di pasar saham dengan pengetahuan yang minimal. So yeah, that's the end of the video. Gua berharap teman-teman belajar sesuatu dari video ini, dan gua sangat saranin buat teman-teman yang tertarik sama value investing untuk cek dan baca bukunya Benjamin Graham, biar kalian nggak salah mengerti konsep-konsep investasi seperti ini ya. Kalau teman-teman tertarik juga bisa cek website saya di supercuansaham.id. Kira-kira seperti itu, and see you guys next time, and let me know kalau teman-teman mau gua bahas topik apa untuk video selanjutnya. Thank you and bye.